Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suasana Ramadan, Allah memberikan kesempatan kita mendekatkan diri kepada-Nya yang sebaik-baiknya. Allah melimpahkan rahman, Allah melihat sifat kasih-Nya, sifat pengampunnya. Salah satu bentuk ibadah untuk menjemput maghfirah dan ampunan Allah, untuk menjemput sifat rahman Allah adalah dengan iktikaf. Iktikaf berakar kata dari wakaf yang arti berhenti. Iktikaf memang berhenti tidak di sembarang tempat, berhenti di tempat yang mulia, yaitu masjid. Karena di masjid kita bisa mengisolasi diri. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang benar berinteraksi dengan segala sesuatu. Tapi ketika dia masuk masjid, maka hendaknya dia berhenti dan kemudian mengisolasi diri hanya berinteraksi dengan Allah. Maka kemudian iktikaf tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Dengan iktikaf orang akan bermuhasabah, menilai apa yang telah dilakukan dan mohon ampun pada Allah serta mohon petunjuknya. Oleh karena itu kita bisa lihat Rasulullah SAW ketika Ramadan pada 10 hari akhir dikatakan Rasulullah mengikat sarungnya dengan kencang, mengikat kainnya dengan kencang untuk menunjukkan dalam 10 hari tersebut Rasulullah berinteraksi dengan Allah. Bahkan Rasulullah mengajak keluarganya juga agar mereka semuanya iktikaf. Kalau masing-masing manusia menyediakan waktu untuk iktikaf, untuk berkomunikasi dengan Allah dengan sebaik-baiknya di setiap Ramadan. Gimana sih cara iktikaf? Tentu kemudian kita perlu niat iktikaf. Begitu masuk masjid dalam keadaan suci dari hadas, sudah berwudu, kita sholat tahiyatul masjid, dan kita bisa melakukan banyak hal. Mau baca Al-Quran bisa, baca buku yang lain pun tidak salah. Tentu buku yang sejalan dengan bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita berdoa mohon ampun kepada Allah, bermuhasabah, introspeksi apa yang telah kita lakukan. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak hal. Kapan kita iktikaf? 24 jam sehari bisa. Rasulullah itu 10 hari terakhir 24 jam, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan biologis dia harus keluar masjid. Kemudian dia masuk lagi. Istirahat pun dilakukan di dalam masjid. Maka menjadi menarik kalau masjid menyediakan tempat secara spesifik nanti pada saat iktikaf, sehingga tidak terganggu orang yang melakukan ibadah yang lain. Ketika dia baca Al-Quran pun tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Tentu diatur sedemikian rupa. Berapa lama? Ya, kalau bisa memang 24 jam sangat bagus. Tetapi karena manusia juga makhluk sosial yang membutuhkan kerja dan sebagainya, bisa jadi dia hanya beberapa waktu, 2-3 jam atau 4 jam malam hari sangat indah sekali. Berangkat jam 12 malam, dia sholat lail atau sholat tarawih di tengah malam, dan dia berdoa kepada Allah. Kalau perlu dia sahur pun dilakukan di masjid, sehingga suasananya betul-betul masjid. Tetapi ada yang menarik, iktikaf juga di siang hari. Masjid sekitar jam 7 sampai jam 11 menjelang zuhur itu sepi betul. Orang yang pernah merasakan iktikaf di jam-jam itu luar biasa indahnya. Inilah yang saya katakan, ketika kita iktikaf kita akan menjumpai banyak hal. Coba saudara lakukan. Ya, alhamdulillah saya pernah melakukan hal tersebut sehingga saya merasakan dan berinteraksi ketemu dengan orang yang iktikaf, kita bisa berdialog. Ternyata dengan berbagai macam status sosial kita bisa berkomunikasi. Inilah nilai iktikaf yang selain berdialog dengan Allah, kita bisa berdialog dengan sesama. Tentu bukan ngobrol ya, tetapi saling memahami dan kita bisa banyak belajar. Di sela waktu sholat wajib kita ikuti jamaah tentu saja. Selesai sholat jamaah kita kembali bertafakur, berzikir kepada Allah. Ini satu hal yang Rasulullah melakukan. Nah, bentuk dari isolasi kita dari kehidupan dunia, kita bisa merasakan ternyata manusia butuh penyegaran, bukan kemudian di tempat hiburan, tetapi bertakar kepada Allah adalah penyegaran yang mempunyai nilai tersendiri. Inilah nampaknya bagi kita semuanya, terutama anak muda, karena Allah menyampaikan satu hal, bahwa mereka yang akan mendapat pengayoman di yaumil hisab nanti, salah satunya adalah anak muda yang hatinya begitu terkait dengan masjid. Masjid menjadi tempat dia mencurahkan curhatnya kepada Allah. Nah, oleh karena itulah di Ramadan yang mulia ini sesekali iktikaf, terutama di 10 hari terakhir, ini menjadi nilai tersendiri dari iktikaf. Demikianlah catatan iktikaf yang semoga Ramadan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih, nasrubinallah. Allahumma indaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.